Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Khairul Anam, Wakil Kepala SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Kami sangat mendukung program guru penggerak Kemendikbud Republik Indonesia. Mereka, para guru penggerak, bukan saja disetting menjadi pemimpin pendidikan atau pemimpin pembelajaran di sekolah, namun mereka juga disetting sebagai seorang agen pendorong perubahan pembelajaran yang lebih baik di Indonesia, khususnya di sekolah kami SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Di sekolah kami ada Ibu Lutfiatin MPD, salah satu guru penggerak di tahun 2022 ini. Kami merasakan atmosfer budaya positif yang dibawa oleh beliau. Bagaimana melalui lokakarya, kemudian umpan balik, dengar pendapat yang disampaikan oleh beliau, menunjukkan budaya positif di sekolah kami bisa menggerakkan komunitas guru-guru agar lebih belajar lagi. Di samping itu, kami juga merasa bahagia dan mendukung dengan adanya ini, karena dengan adanya guru penggerak, harapan kami akan menjadi katalis pergantian pembelajaran yang mana bisa menggerakkan komunitas guru di sekolah kami, kemudian juga menggerakkan kepemimpinan siswa. Di samping itu juga bisa menggerakkan well-being ekosistem sekolah di SD Muhammadiyah 21. Dengan adanya guru penggerak, semoga sekolah kami selalu bergerak dinamis dan menjadi yang lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang berbahagia, karena kebetulan pada hari ini semuanya posisi di rumah masing-masing dan kita masih tetap semangat untuk belajar bersama. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk hari ini kita bersama belajar bersama pada komunitas yang kita bangun di sekolah SD Muhammadiyah 21 dengan tujuan untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Harapannya nanti budaya positif itu bisa tercipta di sekolah kita sehingga kita sebagai warga sekolah, baik sebagai guru, kemudian karyawan, kemudian terutama siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Sehingga tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, tujuan pengajaran dapat terwujud dengan baik di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Jadi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kegiatan kita, kegiatan komunitas belajar The Talented School, yakni budaya positif yang ada di SD Muhammadiyah 21. Jadi kita sepakati bersama pada pembelajaran pagi hari ini. Ini saya kebetulan punya beberapa, nanti kalau misalkan kita sepakat, kita bilang sepakat ya, Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustadzah. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ini kira-kira disepakati apa mboten? Oke, sepakat ya. Kemudian untuk berpikir terbuka dan saling menghormati, disepakati semua? Sepakat ya? Ya.
Jadi yang tadi berpikir terbuka dan saling menghormati, sepakati? Sepakat Sepakat. ya. Jika ada Sepakat. salah satu peserta berbicara, peserta yang lain menghormati? Ya, sepakat. Ya, sepakat. Berpendapat setelah dipersilakan? Sepakat. Semua. Berpartisipasi penuh? Sepakat semua ya yang ada di sini? Atau mungkin ada tambahan? Tidak ada? Sepakat, Nggak ada ya? sepakat. Sepakat semuanya ya. Kalau begitu kita lanjut. Jadi teman-teman seperti yang sudah saya pelajari untuk proses belajar pada guru penggerak. Jadi pada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dan ini saya coba kita berbagi pada beberapa modul. Jadi nanti ini ada 4 modul, mulai dari 4 modul. Ada modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Yang kita pelajari yang pertama pada modul 1.1 ini tentang filosofis pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara yang biasanya kita tahu ing ngarso suntulodo ing madya mangunkarso tutpuri handayani. Nah, apa sih asas pendidikan yang ditawarkan atau yang menjadi dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Kalau pengajaran itu proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau hanya pengajaran itu hanya berkutat pada pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah semua proses yang dibutuhkan agar anak itu mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai pribadi dan juga dia sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga berpikir bahwasanya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi sekolah itu adalah miniatur terkecil dari masyarakat. Jadi anak-anak itu belajar menjadi bagian dari masyarakat itu bagaimana? Yaitu dari sekolah. Sekolah itu adalah masyarakat terkecil di mana di sana juga ada aturan-aturan, ada banyak sekali hal yang perlu kita ajarkan yang ada di masyarakat melalui proses pembelajaran di sekolah. Nah, menurut KHD memiliki keyakinan bahwasanya untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. KHD juga berpendapat bahwasanya pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh. Ini adalah konsep dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lah, kemudian dasar pendidikan yang menuntun. Jadi kita sebagai pendidik itu menuntun. Kita tidak bisa mengubah karakteristik anak-anak, tapi kita bisa memperbaiki dengan cara menuntun mereka. Dengan dasar pemikiran yang pertama, segala kodrat yang dimiliki anak mampu menuntun mereka menjadi manusia yang baik, juga anggota masyarakat yang baik pula. Lah, tugas pendidik menuntun untuk menumbuhkan kekuatan kodrat pada diri anak tersebut dapat memperbaiki perilaku hidupnya. Tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ibaratkan anak-anak itu kalau di sekolah itu mereka adalah biji dan kita itu adalah petani. Biji itu ada dengan karakteristiknya, misalkan biji padi. Lah kita sebagai petani, nah petani ya petani padi, memberikan pupuk, menyemai, kemudian melakukan tindakan perilaku yang nantinya padi ini akan tumbuh dengan harapan menjadi padi yang utuh seperti itu. Ketika padi itu nggak bisa menjadi biji padi tumbuh menjadi padi, jadi nggak bisa biji padi tumbuh menjadi gandum. Artinya tugas kita hanyalah menuntun supaya biji ini tumbuh dengan baik. Tugas kita adalah menuntun anak-anak supaya dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak dapat memahami pula bahwa kepentingan dirinya juga mempengaruhi kepentingan anak yang lain. Tuntunan seorang guru mampu mengelola anak tersebut untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi pribadi anggota masyarakat. Jadi ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Lah, kodrat, jadi tumbuhnya anak itu kita harus
mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Apa sih kodrat alam? Kodrat alam itu adalah ruang lingkup tempat tinggal anak secara geografis dan sosial, budaya atau kearifan lokal. Kodrat zaman adalah ruang lingkup masa anak itu hidup dan berkembang. Jadi kodrat alam itu di mana kita tinggal, di mana anak-anak ini tinggal. Jadi kalau misalkan kita tinggal kebetulan di Surabaya Utara, tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang tinggal di Surabaya Selatan atau Surabaya Pusat. Tapi dengan karakteristik ini, dengan kondisi geografis yang semacam ini, tentu kita bisa memanfaatkan apa yang ada pada lingkungan di sekitar anak sebagai bahan untuk belajar. Orang Indonesia berbeda pula dengan orang di luar negeri, misalkan di Amerika Serikat, karena kondisi alamnya yang berbeda juga. Nah, ini kita harus menyesuaikan itu. Misalkan kita di Surabaya Utara, kita punya kelebihan apa di sini? Kita punya kekurangan apa? Nah, itu bisa kita lihat untuk menyajikan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak-anak. Terus kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu artinya anak-anak kita itu sekarang posisinya ada di zaman apa? Pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu tentu pasti berbeda. Jadi dulu anak-anak belum mengenal gadget. Fokus pembelajaran itu ada pada guru. Kemudian berkembanglah zaman sekarang, zaman digital. Jadi dengan zaman ini kita juga harus mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman pada saat ini. Sekarang zamannya digital. Nah, kita sebagai guru yang ada di zaman ini harus memiliki potensi, kompetensi untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi seperti itu. Maka seperti contohnya pada hari ini. Dulu tidak ada Zoom, sekarang kita menggunakan Zoom untuk media pendidikan. Metode pembelajaran juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, seperti kalimat mutiara dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya didiklah anakmu sesuai zamannya. Maka Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zamannya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi murid pada abad ke-21 sangat berbeda dengan interaksi murid pada abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Jadi itu. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan sebagai seorang pendidik. Lah, akhir dari sebuah pembelajaran itu adalah terbentuknya budi pekerti. Jadi terbentuknya budi pekerti. Jadi puncak dari pendidikan pada dasarnya itu adalah budi pekerti anak yang terbentuk dengan baik. Menurut KHD, budi pekerti sama dengan watak. Watak adalah karakter. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dan ini yang coba kita lakukan pada kegiatan pendidikan di sekolah kita. Kita mencoba untuk menyentuh kognitif anak dengan berbagai kegiatan. Karsa atau rasa, terus kemudian sehingga menciptakan sebuah kegiatan. KHD menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga, sebuah ekosistem kecil yang mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Keluarga menjadi ruang baik bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Jadi dimulai dari keluarga. Jadi keluarga yang positif keluarga yang baik akan membentuk anak yang baik. Kemudian masuk ke dalam lingkup sekolah, kemudian masuklah lingkup masyarakat. Oleh sebab itu peran orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam menumbuhkan karakteristik baik anak. Jadi budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Jadi tujuan akhirnya itu adalah budi pekerti. Dan kita mencoba untuk
menyatukan sebuah visi bahwasanya akan terbentuk budi pekerti yang baik pada anak-anak di sekolah kita. Nah, itu dari modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian bagaimana dengan modul 1.2? Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, kemudian yang dapat dijadikan landasan bersama bagi beragam kepentingan suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Jadi kita tahu nilai itu pasti baik. Lah bagaimana dengan seorang guru? Nilai dan peran guru seorang penggerak. Kita coba belajar. Yang pertama, bagaimana sih manusia itu tergerak? Kita nggak bisa tergerak dengan sendirinya. Jadi tergerak itu ada proses. Prosesnya dari mana? Ya kita belajar dulu. Otak mempengaruhi bagaimana manusia tergerak. Otak bekerja dalam dua sistem berpikir yang berbeda, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat melalui perumpamaan eskalator naik dan turun. Nah, sedangkan kita juga belajar. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu dari hati, maka kita juga harus melihat kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama, kebutuhannya itu adalah bertahan hidup. Survival. Jadi kebutuhan hidup. Jadi manusia itu punya kebutuhan hidup. Seperti apa? Kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan hidup yang memang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, otomatis maka manusia itu akan mati. Lah, kebutuhan yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering sebagai manusia, kita butuh yang namanya rasa kasih sayang. Dan kita juga melihat anak-anak itu juga butuh yang namanya kasih sayang. Kasih sayang dari seorang guru itu juga dapat dirasakan oleh anak-anak. Dan itu kebutuhan itu juga jika terpenuhi, maka anak-anak akan lebih stabil. Kemudian rasa diterima. Sering kita kalau melihat anak-anak itu ketika berinteraksi, anak yang satu dengan anak yang lain, itu kadang-kadang ada satu kelompok misalkan. Nah, satu anak ini tidak bisa masuk ke dalam kelompok itu. Artinya anak ini tidak diterima dalam kelompok itu. Maka dari situ saja itu sudah timbul apa? Timbul pergolakan di hati anak yang tertolak, yang merasa tidak diterima, merasa tidak disayangi oleh temannya. Itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Kemudian kesenangan. Kadang-kadang kita melihat anak-anak itu melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar aturan, itu kadang-kadang tujuannya apa? Mereka ingin menyenangkan diri. Jadi itu sebuah kebutuhan, rasa senang itu sebuah kebutuhan. Lah, ini nantinya rasa senang ini juga harus kita sajikan kepada dalam proses pembelajaran. Kemudian kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk memilih. Misalkan dalam satu hari anak-anak kira-kira belajar apa dulu? Misalkan kita punya tematik atau matematika. Kalian mau mana dulu? Mau belajar matematika atau mau belajar tematik dulu? Ini adalah sebuah proses memberikan kebebasan anak untuk memilih. Dengan kebebasan untuk memilih ini, anak-anak merasa akan dihargai. Ketika dihargai, maka akan timbul rasa tanggung jawab. Seperti itu. Terus kemudian kekuasaan. Kadang-kadang anak-anak itu di kelas itu ada anak yang merasa berkuasa. Mereka butuh penguasaan terhadap teman-teman yang lain, bisa. Penguasaan terhadap materi itu juga bisa. Anak-anak yang cenderung misalkan kita kalau melihat anak-anak itu matematika lesu, enggak bersemangat. Nah, itu apa itu? Itu kadang itu permasalahannya adalah penguasaan dari materi. Mereka enggak bisa, sedangkan kita belum tahu tentang itu, sehingga itu perlu dilakukan investigasi atau kita mencoba untuk mempelajari itu. Jadi penguasaan terhadap materi itu juga perlu. Penguasaan terhadap sosial emosional itu juga perlu. Nah, ini kebutuhan ini jika terpenuhi semua, maka anak-anak itu maka akan enak jalannya untuk proses belajar. Nah, bagaimana sih nilai guru penggerak? Yang pertama sebagai guru penggerak itu adalah berpihak pada murid, mengutamakan kebutuhan dan kepentingan murid, menjadikan murid sebagai pusat dari pembelajaran guru. Jadi kita nggak boleh melihat segala sesuatunya itu berdasarkan dari kita, tapi kita melihat kebutuhan dari siswa kita. Kebutuhan siswa kita itu apa?
Lah, kita proses pembelajaran baik media metode kita sesuaikan dengan anak-anak. Kita mencoba untuk memfasilitasi kemampuan mereka. Itulah yang dimaksud dengan berpihak pada murid. Kemudian nilai kedua dari guru penggerak itu adalah mandiri. Mandiri ini memampukan diri untuk mengambil tanggung jawab, turun tangan, memulai perubahan, termotivasi. Jadi kita nggak bisa berpangku tangan kemudian mengandalkan misalkan sekolah. Kita harus secara mandiri mengembangkan diri. Misalkan ikut pelatihan, kita nggak harus menunggu sekolah untuk memberikan pelatihan dulu. Tapi kita mencari, karena apa? Belajar sepanjang hayat guru itu penting. Penting untuk belajar. Kalau kita nggak belajar, stagnan dalam kondisi yang sekarang, maka tidak akan ada perubahan apapun. Maka nilai yang penting juga dalam guru penggerak itu adalah mandiri. Kemudian guru penggerak nilai yang lain itu adalah reflektif, yakni mampu memaknai pengalaman yang terjadi di sebuah pembelajaran, memiliki daya saing yang tinggi, potensi yang dimiliki, melakukan perbaikan. Jadi kita flashback apa yang sudah kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan, terus apa yang diperoleh anak-anak. Apakah ada perubahan? Apakah nilai yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak? Kita harus mereflektifkan hal itu. Misalkan, dalam pembelajaran IPS misalkan, kita belajar bahwasanya cara mencegah banjir misalkan adalah dengan cara apa? Anak-anak menjawab membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ternyata ketika saya sendiri keluar gitu misalkan ke lantai 1 misalkan, lihat sampah berserakan misalkan, anak-anak pasti jawabannya hampir mirip kok. Lah, tetapi anak-anak tidak mampu mengaplikasikan pemahaman mereka ke dalam nyatanya, jadi tindakan real nyata di sekeliling mereka. Nah, berarti kita mencoba untuk merefleksikan, berarti ada apa dengan pembelajaran saya pada hari ini sehingga tidak mampu melekat pada hati anak-anak. Sehingga mereka tidak mampu mengaplikasikan pemahaman mereka secara baik. Nah, itu kita mencoba untuk mereflektifkan itu. Lah, guru itu memang harus demikian. Sehingga apa? Ketika ada koreksian terhadap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, itu akan membangun motivasi pada diri kita sendiri untuk bergerak menuju yang lebih baik. Apa yang salah dengan yang saya ajarkan? Nah, itu. Terus kemudian nilai guru penggerak kolaboratif, bekerja sama. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri. Saya juga nggak bisa berjalan sendiri. Saya butuh teman-teman semuanya, saya butuh ustadz-ustadzah semuanya. Dan juga demikian ketika ustadz-ustadzah mau menciptakan iklim belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, itu juga harus melakukan kolaboratif, bekerja sama dengan satu misi, dengan satu visi. Saya kemarin itu coba berbicara dengan salah satu guru, ya apa ya Us, kalau misalkan kita itu mencoba untuk membangun suasana belajar yang baik, kebiasaan anak yang baik, karakter anak sudah baik. Tetapi ketika mereka itu masuk ke kelas berikutnya kacau semuanya Us, gitu kan. Loh iya ya memang pasti kacau. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan visi dan misi. Karena apa yang Saman pikirkan itu harus Saman kolaboratifkan dengan teman-teman kita. Ingat, nilai yang baik itu pasti punya standar nilai yang sama, gitu loh. Jadi kalau kita mencoba untuk mengubah, maka ayo kita berkolaboratif. Seperti itu. Terus kemudian inovatif. Jadi jangan monoton. Jadi belajar itu menjadi pembelajar, menjadi pendidik itu jangan monoton. Hanya itu saja. Percepatan perkembangan teknologi saat ini tuh sangat luar biasa. Lah kalau kita hanya bergerak stagnan di sini, enggak ada inovasi apapun, kita akan tergerus oleh zaman. Lah ini kaitannya lagi dengan mandiri tadi, sifat nilai guru penggerak yang mandiri tadi. Jadi kita harus belajar mandiri memang. Kita enggak bisa jaga ke sekolah. Tapi kita coba dengan berinteraksi dengan teman-teman itu pasti kita punya pengetahuan baru. Dengan banyak membaca itu juga kita punya pengetahuan yang baru. Jadi seperti itu. Nah, perannya tadi nilai yang saya sampaikan adalah nilai guru penggerak. Sekarang perannya apa guru penggerak itu? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pelajaran. Guru menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, menjadi teladan, memberi contoh kebajikan, patut ditiru, untuk dicontoh perbuatannya. Ing madya mangun karso, memberdayakan, memberikan semangat, membuat orang lain memiliki kekuatan. Kemudian tuturi handayani, memelihara, mempengaruhi,
kualitas positif orang lain agar bertumbuh dan maju. Nah, ini peran guru, bukan hanya guru penggerak, tapi kita sebagai guru punya tanggung jawab yang sama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau untuk menjadi coach bagi guru yang lain, semua pasti memiliki kesempatan yang sama. Tinggal kita mau bergerak apa tidak. Mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi pembelajaran berpusat pada murid, terus kemudian menciptakan kepemimpinan murid. Menggerakkan komunitas praktis. Nah, yang saya pelajari di modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Inquiry apresiatif sebagai paradigma untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan yang ada pada diri kita dan sekolah, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Lah, melalui inquiry apresiatif. Suatu filosofi yaitu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif pada diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia sekitar. Jadi apa sih inquiry apresiatif? Jadi mengembangkan, memfokuskan upaya untuk melakukan kolaboratif yang nilainya itu dari kekuatan. Jadi kalau kita melihat siswa kita misalkan, ketika kita ingin mengubah paradigma berpikir mereka, maka kita coba untuk melihat kekuatan yang ada pada anak-anak. Ketika kita ingin mengubah paradigma berpikir, merubah lingkungan sekolah, maka kita lihat kekuatannya. Kelebihannya itu apa? Lah itu nanti yang kita dorong agar mampu melaju ke hal yang lebih positif lagi. Jadi bukan kelemahan. Jadi kalau itu untuk inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. Jadi melihatnya bagaimana hal-hal apa aja yang pernah dicapai murid di dalam kelas. Apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru yang di kelas. Bagaimana mengembangkan praktik bagi setiap guru dan dipertahankan sebagai budaya sekolah. Jadi kembali lagi kepada inquiry apresiatif. Kita lihat kelebihan murid kita melihat kelebihan diri kita melihat kelebihan lingkungan yang ada di sekitar kita yang akan kita jadikan sebagai fokus untuk pengembangan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa sih tujuannya? Jadi tujuan kita untuk mempelajari modul 1 ini adalah menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Memang sudah waktunya kita menciptakan budaya positif. Jadi kita punya banyak beragam sekali kelebihan ya. Nah, ini ada pertanyaan memantik. Cobalah amati lingkungan di sekolah Anda sendiri saat ini. Bagaimana suasananya? Kita mencoba untuk mereflektifkan apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Mulai dari sampah, mulai dari motivasi belajar, mulai dari diri kita sendiri itu seperti apa. Lah, bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Nah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia dan nilai-nilai yang sekolah yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk sebuah budaya positif dalam suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, terus kemudian kita melakukan reflektif, kita akan menemukan apakah sinkron dari kondisi yang ada pada anak-anak dengan visi dan misi yang kita jalankan. Sudah sinkron apa tidak? Kalau tidak sinkron, ya berarti apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seperti petani yang memiliki peranan penting untuk tumbuhnya tanaman. Petani harus memastikan bahwasanya anak yang dibuat bercocok tanam adalah anak yang subur. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya sebagai seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi,
memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Artinya anak itu sudah ada bakatnya sendiri. Anak itu memiliki karakteristik sendiri. Jadi misalkan kita melihat keberagaman yang terjadi di anak-anak misalkan. Ada anak-anak yang nggak bisa matematika, ada. Tapi dia bagus atau memiliki kemampuan di bidang yang lain. Misalkan bidang atletik. Atau mungkin bidang yang lain. Lah kita itu mencoba untuk menjadi petani itu melihat potensi itu, kemudian memupuk itu. Kalau kita mengubah misalkan anak yang memang pada dasarnya tidak memiliki keterampilan di bidang sains, gitu kan. Terus kemudian kita memaksakan, itu juga tidak bisa, terlalu sulit untuk anak-anak, gitu kan. Lah potensinya apa yang itu yang kita kembangkan, itu yang kita tanam, sehingga nanti suatu saat keterampilan itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat anak itu tadi. Karena kembali lagi misalkan kita membelajarkan matematika kemudian kita merasa anak-anak harus bisa matematika. Semua tidak bisa karena pada dasarnya ketika mereka dewasa, anak-anak itu juga memilih sesuai dengan bakat. Nah, kalau dipupuk dari awal, maka ini akan menghasilkan hal yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif. Teori contoh choice theory dari William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Tidak akan bisa kita mengontrol orang lain kecuali orang itu rela kita kontrol. Seperti itu. Contoh misalkan, kita misalkan dari mau siswa kita misalkan melakukan sesuatu yang memang kita itu salah bagi itu. Tapi habis itu kita membenarkan itu. Anak itu akan dapat kita kontrol ketika dia mau dikontrol. Kalau dia nggak mau dikontrol, ya kita nggak bisa ngontrol itu. Karena pada dasarnya ya dari dirinya sendiri yang bisa mengontrol itu. Kemudian mode berpikir menang, kolaborasi, konsekuensi menciptakan pilihan baru. Terus realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi apa yang terjadi itu kita harus mengembalikan itu dari diri mereka sendiri. Kesadaran itu akan sangat efektif untuk membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Terus kemudian, guru bagaimana dalam peranannya sebagai seorang yang memiliki peran dalam membentuk budaya positif. Jadi seorang guru itu terhadap muridnya itu memiliki 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama itu adalah kita itu bisa jadi seorang penghukum, bisa menjadi pemberi rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau bisa menjadi manajer. Kalau penghukum, misalkan anak melakukan kesalahan, kita hukum aja, misalkan lari 10 kali. Nah, itu tanpa melihat dari alasan anak itu melakukan kesalahan, langsung dihukum saja. Terus kemudian ada pemberi rasa bersalah, menyalahkan anak-anak. Terus kemudian ada yang menjadi teman, hanya memantau, ada yang menjadi manajer. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudi baik, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan disiplin positif, jadi kembali lagi, disiplin itu asalnya itu dari diri kita, dari diri anak-anak, bukan aturan-aturan. Kalau misalkan dari aturan, itu kadang-kadang anak terpaksa dan itu tidak membekas dalam dirinya. Kadang kita mendisiplinkan anak dengan cara menghukum, itu juga hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang tidak lama. Tetapi apabila itu berasal dari kesadaran diri, maka ini yang akan bertahan lama. Nah, menerapkan budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Motivasi intrinsik, kemudian ada segitiga restitusi. Motivasi yang berasal dari diri sendiri yang dapat membuat seseorang memiliki dan menerapkan disiplin positif. Jadi kembali lagi dari diri sendiri. Kemudian ada segitiga restitusi. Kita mencoba untuk belajar segitiga restitusi dalam menangani
anak-anak. Apa itu? Jadi ketika anak memiliki problem, itu kita coba dulu. Yang pertama kelas. Kelas itu memiliki keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu kita membentuk keyakinan kelas. Kalau yang kita sudah lakukan itu adalah aturan dalam kelas. Nah, bahasanya di sini kalau untuk segitiga restitusi itu adalah keyakinan kelas. Jadi dalam membentuk budaya positif setiap kelas itu memiliki nilai keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak memang harus dilibatkan. Mereka akan belajar untuk melihat kondisi mereka. Misalkan ada teman-teman yang sering membuang sampah sembarangan. Kita angkat itu menjadi sebuah keyakinan kelas bahwasanya anak hebat adalah anak yang menjaga kebersihan kelas. Jadi hindari kalimat-kalimat positif, misalkan jangan membuang sampah di kelas. Kita ubah dengan kalimat yang lebih positif. Anak hebat, anak yang dapat membuang sampah pada tempatnya. Anak hebat, anak yang dapat menjaga kebersihan kelasnya. Anak hebat, anak yang memahami atau menghormati temannya. Anak hebat adalah anak yang berbicara dengan baik dan sopan. Jadi kita ubah itu, kemudian kita jadikan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu melanggar sebuah keyakinan mereka, maka misalkan anak-anak membuat keyakinan kelas anak hebat, anak selalu datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Ketika mereka terlambat, ya kita coba ingatkan aja, menanyakan keyakinannya seperti apa, keyakinanmu seperti apa di kelas. Mereka pasti akan mengatakan bahwasanya itu keyakinan mereka. Nah, keyakinan itu yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Ketika kita sudah menanyakan keyakinan keras yang sudah disepakati oleh anak-anak, kita menstabilkan identitas. Bahwasanya setiap orang itu pasti terlambat, pernah melakukan terlambat. Lah, kemudian validasi kebutuhan. Kalau memang sudah seperti itu, kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, mereka memberikan solusi sendiri. Jadi dari masalah yang terjadi, mereka menyadarkan diri sendiri, kita menanyakannya, kesadaran diri, kemudian kita memberikan identitas bahwasanya apa yang dilakukan itu juga orang lain juga pernah melakukan kesalahan itu, terus kemudian solusinya itu diberikan kepada anak-anak sendiri. Nah, ini harapannya nanti akan membentuk sebuah hal yang positif yang dilakukan anak-anak. Anak-anak melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai aturannya itu tanpa terpaksa. Jadi dari kesadaran diri. Nah, ini posisi kontrol yang sudah saya sedikit singgung tadi. Jadi ada guru yang memang penghukum, terus kemudian pembuat rasa bersalah. Itu misal kalau penghukum itu tadi ya, saya contohkan jadi ndak bawa sepatu misalkan, lari ke lapangan 5 kali ya, seperti itu. Terus kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalkan kamu itu ya, ibu ini terlambat mengerjakan ini gara-gara kamu lah, seperti itu. Terus ada yang pemantau, melihat apa yang terjadi pada anak-anak. Ada yang berposisi kontrolnya sebagai teman, kemudian ada yang bersifat sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi tadi itu dia itu lebih dekat pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi kita mencoba untuk membiasakan untuk tidak menjustis lagi kepada anak-anak tentang apa yang mereka perbuat. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada hal yang melandasi. Nah, yang melandasi itu yang harus kita cari tahu. Terus kemudian kita coba cari solusi bersama. Salah satu contoh kemarin itu ada masalah sedikit gitu kan di kelas. Ada anak yang suka mencuri misalkan. Lah kita nggak boleh langsung menghukum, kamu nggak boleh makan istirahat 3 hari gara-gara kamu mencuri, atau langsung kita menjustis membuat dia bersalah. Tidak. Saya cuma tanya kepada dia, sini nak, gitu. Kenapa kamu kok minta temanmu kenapa? Gitu. Dia memberikan alasan, terus kita tanya lagi, gini. Oh alah, berarti memang posisinya sebetulnya bukan anak yang salah, tapi kita ada kaitannya dengan orang tuanya. Ketika orang tua kita sudah memberikan masukan dan lain sebagainya, kita lagi saya tanya ke anaknya, gimana? Kamu masih ngambil uang temanmu tidak? Gitu kan. Enggak, gitu kan. Oh ya wis, kalau begitu pintar. Nah, seperti itu saja. Jadi kita mengubahnya untuk ke arah sana. Jadi alasan-alasan ini harus diungkap. Gitu. Jadi itulah fungsi dari posisi guru untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer.
Kalau posisi menghukum, memberikan hukuman tanpa menanyakan alasan. Ini ciri-cirinya, ini karakteristik guru sebagai penghukum. Terus melakukan secara fisik atau verbal. Kata yang sering diucapkan, awas, kamu selalu saja membuat kesalahan. Nah, seperti ini. Efek yang terjadi pada siswa adalah siswa akan tersakiti, marah, dendam, dan bersifat agresif. Guru menciptakan suasana hening. Ini yang membuat rasa bersalah ya. Ciri-cirinya guru menciptakan suasana hening dan bersuara lebih lembut. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, rendah diri, dan bersalah. Redaksi yang sering digunakan, apakah kamu tidak merasa kasihan sama ibu? Sudah berapa kali ibu memberitahumu? Efek yang terjadi pada siswa, siswa memiliki penilaian buruk terhadap dirinya, merasa tidak berharga dan mengecewakan guru. Ini harus hati-hati kita. Memang betul, kadang-kadang itu anak-anak itu merasa bersalah terus kemudian berubah. Tapi kadang-kadang dia menjustis dirinya sendiri. Jadi merasa dia penyebab masalah itu. Nah, khawatirnya seperti itu. Guru pemantau memantau siswa yang bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasi, bertindak atas dasar peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasanya diajukan, peraturan apa yang telah kamu langgar, konsekuensi apa yang kamu dapatkan. Sebetulnya ini juga bisa dipakai, tapi kita coba mix dengan posisi kita sebagai control manager. Terus efeknya apa kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau? Siswa merasa tidak nyaman karena merasa selalu dipantau oleh gurunya dan akan selalu mengganti apa yang telah ia langgar dengan konsekuensi. Misalkan konsekuensi awal, kamu ramai di pelajaran, berarti kamu tidak ada jam istirahat. Nah, itu konsekuensi sudah dibentuk dari awal. Ketika anak tidak melakukan itu, berarti konsekuensimu apa? Tidak mengerjakan PR misalkan. Konsekuensinya apa? Kamu harus melaksanakan itu di jam istirahat. Ketika ada salah satu anak yang tidak mengerjakan pada jam mengerjakan tugasnya, maka otomatis dia konsekuensinya menggantinya di jam istirahat. Ini guru sebagai posisi pemantau. Lah, posisi teman, hubungan baik antara guru dan murid. Guru mengontrol murid melalui persuasi, kalimat yang sering digunakan, ayo bantulah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini juga kalau misalkan diterapkan ke anak-anak juga kurang baik, karena posisi teman, guru dan teman itu pasti berbeda. Efek yang terjadi, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, sekarang posisi sebagai manajer. Guru bersama siswa memperbaiki keadaan, memberikan kesempatan siswa untuk bertanggung jawab, mendukung murid untuk mencari solusi. Efek yang terjadi, kecilin kok, oh iku rek. Nah, iklan iyo iki. Efek yang terjadi pada siswa. Nah, untuk yang manajer, timbul motivasi intrinsik siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, bertanggung jawab, serta solutif. Karena dia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka akan melihat kesalahannya apa, terus mereka dengan rela hati memberikan solusi seandainya itu berupa sanksi, itu pun dari siswa itu sendiri sebagai konsekuensi, bukan dari kita. Jadi itu kesempatan anak-anak untuk melihat, menimbang, itu juga baik dalam menghadapi permasalahan. Tuh. Nah, ini tentang budaya positif. Lah, bagaimana budaya ini bisa kita terapkan di sekolah kita secara bersama-sama. Nah, itu tergantung pada kita sendiri. Nah, jadi kita mencoba untuk melakukan itu secara kolaboratif. Jadi kita nggak bisa menciptakan budaya positif itu dari diri kita, hanya diri kita sendiri, tanpa bantuan dari teman-teman semuanya. Nah, kita coba, saya kasih contoh untuk ini ya, budaya segitiga restitusi. Saya carikan. Sebentar. Mungkin untuk penjelasan saya, teman-teman, mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan, atau apa mungkin barangkali? Masih mencoba proses menelaah. Menelaah dalam artian, iya, oh seperti ini, dengan teori dan kenyataannya di dunia anak-anak. Iya, jadi memang seperti itu. Saya sendiri juga kadang-kadang itu coba
mencoba untuk melihat diri saya, jadi diri saya sendiri. Makanya saya mencoba ketika ingin melakukan perubahan, saya coba mulai dari diri saya sendiri. Jadi ketika saya bisa atau mampu, saya coba itu tawarkan kepada teman-teman. Kira-kira kalau misalkan kita melaksanakan ini bersama itu seperti apa, seperti itu. Jadi ini coba salah satu contoh dari apa namanya segitiga restitusi yang saya itu lakukan ke anak-anak. Tapi rasanya tetap harus ada kerjasama dengan orang tua di rumah. Anjus. Jadi memang gini ini memang tarik ulur, jadi bekerja sama dari semua komponen dari stakeholder yang ada di proses di sekolah. Jadi termasuk juga orang tua. Ya, Ini benar. kedengaran, Daus? Dilihat. Sangat jelas. Ya, oke. Thank you. Ono tusi deh. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi. Waktu pelajaran tadi matematika kok kelihatan sedih, nggak semangat, kayak mau nangis gitu. Kenapa? Ada masalah apa? Itu tadi Bila sama Dini itu ngomongin aku lewat kertas. Yakin kalau mereka ngomongin kamu lewat kertas? Ya yakin. Tahu sendiri? Enggak, aku dikasih tahu sama Acus. Ya wes, kalau begitu panggil Bila sama siapa tadi? Dini. Ya wes, panggilan di sini biar nanti. Nah, ini sudah kumpul semuanya. Tadi kalian bertengkar katanya, iya? Iya. Nah, tadi Mbak Asifa kelihatannya waktu pembelajaran matematika kelihatan sedih. Jadi tak tanya. Nah, katanya kalian berdua tadi ngomongin Asifa di kelas, benar apa enggak? Iya, terus bertengkar itu wajar. Ya, satu sama lain itu wajar. Bertengkar itu juga sering terjadi dengan teman-teman kalian. Ya, coba sekarang tak tanya alasan. Kalian pasti punya alasan nggak? Punya alasan. Coba kita dulu alasannya apa? Soalnya kita tuh nggak kita sekarang kita terus nggak juga. Oh gitu. Aku juga pernah dilakuin sama Asifa. Benar Asifa. Iya. Kamu juga hilang-hilangnya kenapa kamu hilang-hilang itu? Mungkin ya Asifah bilang, ya kalian masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Apa? Menghargai teman. Ya betul, menghargai teman. Kalau kita tidak menghargai teman, ya ini yang terjadi nanti akhirnya. Kamu bertengkar sama Vila, sama Dini. Suatu saat Dini juga bisa bertengkar dengan Vila juga sama. Ya begitu ya. Nah ini kan bertengkar dengan teman itu kira-kira baik apa nggak baik? Kalau begitu, kira-kira kalau itu nggak baik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Minta maaf ya, saling memaafkan ya. Nah harapannya nanti ke depan tidak terulang kembali. Tapi ikhlas ya, minta maafnya ya. Ya udah, gitu aja ya. Kalian minta maaf. Besok-besok kalau ada kesalahpahaman itu diselesaikan dengan baik-baik ya, nggak perlu di belakang. Kalau di belakang ya nanti menimbulkan masalah lagi, sakit hati lagi. Mengerti? Udah, gitu aja ya. Makasih ya. Aku saya nanya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat hari ini.
Saya makanya nggak mau. Tadi berangkatnya sama adik. Ya kan siapa tadi? Ya, itu tadi untuk segitiga restitusi. Jadi pelaksanaannya itu seperti apa, teknik penyampaiannya ke anak-anak itu seperti apa. Jadi memang sudah ada gambaran bagaimana caranya kita untuk berbicara kepada anak-anak, terus kalimat-kalimat apa saja yang biasanya disampaikan. Jadi seperti itu. Terus ini salah satu, mungkin saya coba share lagi untuk salah satu anak-anak ya. Anak-anak membuat keyakinan kelas mereka. Jadi ini ada di page 2. Oke. Kelihatan nggak Ustaz-Ustazah? Kelihatan. Nah, sekilas saja ya. Ini ya kemarin ini buat sama anak-anak keyakinan kelas. Lah keyakinan kelas ini dari anak-anak yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Kemudian yang sebelah sini dulu. Selman. Makan, minum sambil duduk. Ini tadi sudah kita sepakati ya. Berarti masuk ya. Pilihnya Selman ya. Insya Allah untuk keyakinan kelas 1 sudah melaksanakan. Jadi kalau untuk keyakinan kelas ini sebetulnya saya yakin semua kelas ini sudah melaksanakan. Lah cuman namanya saja yang berbeda. Seperti itu nggak Ustaz Ustazah? Iya, Nah, cuman mungkin benar. untuk kalimatnya. Jadi kemarin tuh memang saya coba lihat dari kelas masing-masing kelas itu memang sudah ada ditempel peraturan kelasnya. Nah, itu kalimatnya masih ada yang perlu diubah sedikit. Misalkan dilarang berlarian. Nah, dilarang berlari, berjalan tidak berlari. Jadi kalimatnya itu mungkin bisa dimodifikasi untuk yang agar lebih positif gitu loh ke anak-anak gitu. Misalkan kalau misalnya anak hebat berjalan tidak berlari, anak yang hebat berjalan misalkan seperti itu. Jadi hanya kalimatnya saja kemarin sudah dilaksanakan juga. Nah, ketika teman-teman semuanya, Ustadz-Ustadzah di kelasnya masing-masing itu sudah memiliki keyakinan positif, keyakinan kelas ini. Nah, nanti itu kita laksanakan bersama-sama. Tinggal bagaimana kita menjalankan komitmen itu. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Rasanya itu dikombinasi semuanya ya. Betul. Jadi ya memang seperti itu. Jadi tinggal kita saja. Nah, kemarin itu dari visi sekolah itu kita sudah dapat gambaran bahwasanya tujuan dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya puncak dari pendidikan itu pada dasarnya itu adalah terbentuknya budi pekerti. Nah, maka itu sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan oleh sekolah kita, yakni membentuk anak itu berakhlakul karimah, berkarakter, jadi itu. Nah, bagaimana mewujudkan visi yang demikian itu? Ya, kita bersama-sama mencoba untuk mendesain kembali, mencoba untuk mereflektifkan kembali apa yang sudah kita ajarkan ke anak-anak. Kalau misalkan anak-anak misalkan kita terapkan di kelas misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, anak hebat membuang sampah pada tempatnya. Kita coba aplikasikan itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas seperti itu. Begitu juga dengan kita sebagai ustadz dan ustadzah itu adalah contoh utama bagi anak-anak. Kemarin setelah kita belajar itu ternyata ya memang anak itu meniru kita gitu loh. Jadi ceritanya kemarin itu ketika saya itu dan teman-teman itu kan ke Pondok Tursina itu ya. Jadi cara meletakkan ustadznya waktu itu sama ustadz siapa saya itu. Ustadznya itu cara meletakkan sepatunya itu berbalik badan kemudian baru sepatunya dilepas. Tanpa disuruh pun kita itu juga sama, melakukan yang sama. Saya sendiri dan teman-teman juga sama. Jadi kita berbalik badan baru melepas sepatu. Dan sepatu itu ditata, itu sesuai dengan yang sudah, apa ya, istilahnya itu kita manut dengan ustadznya gitu loh. Nah, secara otomatis kan ibarat kita itu adalah murid. Dan ustadznya itu adalah guru. Jadi otomatis ketika guru memberikan contoh,
ya kita ngikuti. Lah itulah anak-anak juga demikian. Berarti kalau misalkan anak-anak belum memperoleh apa ya, belum menerapkan keyakinan kelas mereka, berarti kan ada yang salah gitu loh. Jadi kita mungkin yang akan mencoba untuk mengawali, memberikan contoh dulu. Misalkan kita ingin anak-anak menata sepatu seperti yang kita harapkan, seperti yang kita pikirkan, maka kita ajari dulu caranya. Terus habis itu kita konsekuen, kita komitmen untuk melaksanakan itu. Membuang sampah misalkan, kita pun, kita nggak usah nunggu anak-anak. Ketika kita jalan, ada sampah pun, ayo dipungut, diletakkan di tempat sampah. Nanti kalau ada anak, kalau misalkan ada sampah, ayo kita pungut, kita masukkan ke dalam situ. Lah secara otomatis kalau kita melakukannya serentak, punya pemikiran yang sama, itu pasti insya Allah anak-anak lambat hari itu akan membentuk budaya yang kita terapkan itu. Karena apa? Kembali lagi, kita itu yang utama. Jadi seperti itu, Ustadz. Itu pemikiran saya. Jadi kita coba memperbaiki kembali, kita coba menggali potensi yang pada anak-anak, supaya apa? Budaya positif ini dapat berjalan dan visi misi sekolah yang diharapkan itu dapat berjalan dengan baik. Itu Ustadz. Gimana? Apa ada yang ditanyakan? Sudah ya? Kalau begitu, sebelum kita akhiri komunitas belajar kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang menyampaikan perasaannya pada hari ini, mereflektifkan belajar kita pada hari ini, barangkali Ustadzah Tusi atau Ustadzah Indah atau Ustadzah Wiwit kira-kira? Yang pasti dari ilmu pagi hari ini sangat bermanfaat, menambah ilmu untuk komunikasi dengan anak-anak agar lebih baik, dan semuanya insya Allah jika dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Betul. Kita juga punya prinsip yang sama. Apa yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Apa yang dilakukan dengan hati itu hanya akan bisa dirasakan dengan hati. Jadi kita mendidik anak-anak itu dengan hati. Jadi dengan hati mereka akan bisa merasakan energi hati kita ke mereka, sehingga harapannya anak-anak itu akan melembut hatinya, dan akan kita upayakan untuk bisa berubah menjadi anak yang berbudi. Mungkin ada yang lain, Ustadzah Indah mungkin? Ya, gini Ustadzah Lutfi, mungkin setiap kelas memang ada ya sudah ditempel untuk keyakinan kelas. Tapi itu selalu kita ingatkan, bukan hanya ditempel saja. Kalau selalu kita ingatkan dan sesekali kita praktekkan, insya Allah itu anak-anak juga menjadi pengingat kita juga. Itu saling mengingatkan. Oke, betul sekali. Dan yang kedua ini saya dapat dari Ustadzah Lutfi, sebaiknya kita sebagai guru menjadi manajer di kelasnya masing-masing, bukan sebagai guru yang penghukum atau guru yang apalagi tadi berarti ya kita menyelesaikan permasalahan bukan hanya guru saja, tapi anak-anak dilibatkan ke anak-anak juga. Oke, betul. Alhamdulillah dapat ilmu juga. Kita harus sebagai manajer di kelas kita masing-masing. Begitu. Dan yang terakhir untuk keyakinan kelas, ini berarti diberi kata-kata semangat ya. Aku anak hebat, datang tidak terlambat, datang tepat waktu. Mungkin dengan seperti aku anak hebat. Jadi kan sebagaimana motivasi untuk anak-anak. Ya, betul. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita sebagai ustadz ustadzah pendidik di Sekolah SD Muhammadiyah 21 memiliki visi yang sama
dan bergerak bersama untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah sehingga anak-anak menjadi nyaman untuk belajar dan anak-anak kerasan di sekolah. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih untuk Ustadz Ustadzah yang pada hari ini sudah menyempatkan diri untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, friend. Thank you very much. Sama-sama, Bu Oke, Lutfi. makasih guys. Manuan sangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru kelas 1 dari SD Muhammadiyah 21. Tadi telah mengikuti pembelajaran oleh Ustadzah Lutfi. Alhamdulillah materinya bagus sekali, di mana kita sebagai seorang guru disadarkan bahwa tugas kita bukan hanya sebagai pengajar, tetapi kita juga sebagai pendidik, yaitu kita mengarahkan anak kita supaya menjadi anak yang baik, memiliki karakter yang baik. Yang kedua, tadi ada pengalaman baru dari Ustadzah Lutfi bahwa peran seorang guru ada 5, antara lain guru sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya yang kita lakukan di kelas, kita sebagai seorang manajer. Jadi kita mengatur pembelajaran di kelas ataupun menyelesaikan sebuah masalah dengan melibatkan anak-anak. Terima kasih, begitu banyak manfaat yang tadi saya dapatkan dari materi Ustadzah Lutfi. Terima kasih Ustadzah Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Cecilia, siswa kelas 5 Adenium dari sekolah SD Muhammadiyah 21. Budaya positif yang diterapkan oleh Ustadzah Lutfi di sekolah, khususnya di kelas, sangat bermanfaat bagi saya dan murid-murid di SD Muhammadiyah 21. Karena dengan budaya positif tersebut, membuat saya dan teman-teman menjadi nyaman dan senang belajar di SD Muhammadiyah 21. Bukan hanya itu, budaya positif yang dilakukan oleh Ustadzah Lutfi juga dapat membuat saya dan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik tanpa paksaan. Terima kasih untuk Ustadzah Lutfi dan Ustadzah di SD Muhammadiyah 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.